wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah 2 minggu kita libur. Ini mungkin qadarullah Ustadz kita mendapat mendapat tantangan untuk mendapatkan perjuangan yang baru, yaitu mensiarkan Al-Quran kepada masyarakat yang agak di pedalaman, yang namanya kalau nggak salah Kampung Jawa. Jadi orang Jawa yang berada di dalam Sumatera Barat di Payakumbuh. Jadi dalamnya itu banyak orang Jawanya. Jadi mayoritasnya orang Jawa gitu. Jadi kebetulan pembelajaran Al-Qur'annya itu mungkin masih sedikit, sehingga dimintalah Ustadz Abu Omar ini untuk membina gitu. Ya begitu ya kira-kira Ustadz ya? Iya betul. Ya, jadi ini kemarin sempat juga berdiskusi dengan saya bagaimana kira-kira, saya bilang kesempatan ya diambil lah. Kapan lagi mau dapat kesempatan seperti ini kan? Jadi ya pikir mungkin udah jalannya seperti itu, ya insya Allah. Yang penting saya bilang tasin kita jangan putus dulu nih, saya bilang. Ternyata di sana networknya juga cukup baik, jadi insya Allah kita tetap lanjut program tahsin kita insya Allah. Baik, kita terakhir bertemu di tanggal 8 Februari kalau nggak salah ya. Kita sudah bermurajaah sebelumnya di Al-Ghoribah. Kemarin itu mungkin Pak Sultoni ada catat mungkin yang terakhir kita talaki surat Al-Fajr ya. Al-Fajr lagi, diulang lagi Al-Fajr kemarin. Ya. Saya rasa itu saja. Mungkin hari ini kita masuk ke Al-Ghoshiyah kali. Al-Ghoshiyah udah sih. Sudah Al-Ghoshiyah. Oh, berarti kita Terakhir Al-Ghoshiyah, Pak. Terakhir Al-Ghoshiyah, Masya Allah. Terakhir Al-Ghoshiyah. Berarti kita ke ala-ala hari ini ya. Ya. Baik, saya rasa itu saja mungkin mukadimah dari saya. Berhubung juga banyak yang belum hadir nih, ya mungkin kita bisa lanjut, Ustaz. Apa aja Ustaz? Mungkin dilanjutkan dengan programnya. Baik, jazakallahu khair Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma innana nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah di subuh hari yang berbahagia ini. Kemudian kita sambung dengan kajian tahsin kita yang sama-sama kita muliakan, tempat kita, wadah kita untuk menuntut ilmu. Terlebih yang kita tuntut adalah ilmu daripada
induk ilmu-ilmu yang ada. Ya, kitab yang lebih utama daripada kitab yang pernah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para nabi dan rasul. Kemudian salawat beserta salam tak luput untuk kita senantiasa curahkan ke hadirat baginda besar kita Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada perjuangan beliaulah ilmu yang kita kaji-kaji ini sampai kepada kita, bahkan sampai kepada hati-hati kita. Yang mudah-mudahan ilmu ini sebagai penerang, penur, cahaya kita menuju kepada kegemilangan Islam yang hakiki di dalam hati kita, insyaallah ta'ala. Wahai sekalian para ahli Quran, bapak-bapak yang kami muliakan, ya, mari kita sambung kembali tahsin kita yang telah 2 minggu libur. Ya. Kita tertunda karena dengan takdir Allah, Anda dipindah amanahkan oleh kaum muslimin untuk mengajar dari kota Pekanbaru ke desa kecil di kota Payakumbuh. Ya. Nama desa tersebut adalah Guguk Bulat atau orang biasa sebutnya dengan Kampung Jawa. Ya, kampung ini bukan kampung transmigran, tapi memang sudah eksis sejak lama dari zaman Belanda. Namun sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa di Sumbar ini tanah itu milik tanah wilayah seperti itu gitu kan. Jadi mereka tidak memiliki negeri ini, tetap di bawah naungan daripada wali nagari, istilahnya daripada orang Sumbar ini, wali nagari. Alhamdulillah, Anda panjatkan rasa syukur kepada Allah atas kemudahan yang diberikan olehnya. Begitu juga terhadap para muhsinin, ya, jazakumullahu khairan katsiran atas uluran tangannya. Semoga Allah tidak sia-siakan pengorbanan bapak-bapak sekalian, para ikhwan, insyaallah ta'ala. Yang bahkan diantaranya ada yang menyumbang dengan sumbangan yang benar-benar membantu urusan kami yang sempit menjadi sangat lapang sekali. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semoga Allah kumpulkan kita kelak semuanya di surga yang ini saat ini hanya menjadi kisah-kisah atau pertanyaan oleh penduduk bumi. Ya, namun kelak dia adalah kehidupan yang sesungguhnya bagi kita, kehidupan kekal abadi selama-lamanya, insyaallah. Semoga bapak-bapak sekalian Allah golongkan ke dalam mukhlisin ala khuddin, orang yang benar-benar ikhlas terhadap agamanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. 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 Amma ba'du, sudah sampai mana bacaan kita bapak-bapak sekalian? Anda teringat bahwa sekarang kita lebih mempersingkat waktu dikarenakan kesibukan dari para bapak-bapak sekalian, maka dari itu mungkin kita buat acara ini jauh lebih efektif, ya, dipenuhi dengan tahsin, ya, dengan perbaikan-perbaikan makhraj dan sifatnya insyaallah taala. Nah, bacaan kita sudah sampai di Al-Fajr. Al-A'la. Ya. Anam. Berarti saat ini kita Al-A'la dari Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyahnya sudah 2 minggu lalu, Ustaz. Oh, nah, baik. Baik, barakallahu fikum ajma'in. Kita sambung kembali di hari ini. Kita telah masuk kepada surat Al-A'la, surat yang cukup mulia yang sering dibacakan oleh para imam pada saat hari-hari besar Islam. Ini 2 surat 20 yang cukup penting kedudukannya, Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, yang biasanya ini menjadi sunnah, ya, yang dilakukan oleh para imam dalam sholat Jumat, dalam sholat Id, ya, maupun sholat meminta hujan. Surat ini sangat elok untuk kita tahsinkan benar-benar, ya, siapa tahu di kemudian hari kita mendapati amanah untuk melaksanakan sholat dengan mengimami manusia, dan kita memiliki modal yang ada insyaallah ta'ala. Dan untuk itu kita beralih kepada layar yang sudah disediakan oleh Pak Ketua. Jazakallah khair Pak Ketua. Apakah kita ingin ditalkinkan terlebih dahulu atau kita langsungkan kepada bagian-bagian dari para peserta sekalian?
Ditalkinkan. Ditalkinkan. Ya. Ditalkinkan atau ingin Pak Ketua nggak ada suaranya. Oh maaf, kayaknya udah mahir semua nih. Apa namanya, Ustadz. Jadi, tapi tadi dari Pak Rahma minta ditalkinkan ya, silakan. Allah mubarik lagi. Kita ditalkinkan atau hanya dibaca saja sebagai rujukan? Boleh dibacakan saja. Biar kita bisa melihat mana yang harus kita perhatikan. Baik. Pak, saya rasa gitu ya. Mungkin Ustadz aja yang membaca ya. Kita memperhatikan mana-mana yang harus kita perhatikan di dalam tajwid-tajwidnya. Baik. Sebelumnya ikhwah, Ana mohon maaf ya, Ana di luar kebiasaan saat ini berbusana dengan busana yang bebas ya, karena kami tidak sempat untuk Baju dikoper semua Ustadz ya. Masih di Kudus. Ya, Masya Allah, tidak sempat untuk berganti busana karena kami saat ini bersinggah sementara di penginapan. Insya Allah nanti akan dilanjut kembali setelah kajian perjalanan kami. Insya Allah Ta'ala, mohon doanya Bapak-Bapak sekalian. Kemudian kita lanjut, Insya Allah, pembacaan surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, astagfirullah ya jamaah. Mari disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Pada bacaan ini ada sunnah ya yang sering dilewatkan oleh kaum muslimin ya. Pada pembacaan ayat pertama ini kita disunahkan untuk bertasbih ya. Ya, termasuk salah satunya kata-kata tasbih di surat Al-A'la ini. Ya, ada beberapa yang lain ya, contohnya seperti di surat Al-Hasyr, yusabbihalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi kita pada saat membaca baik imam maupun makmum boleh mengucapkan subhanakallahumma rabbiyal a'la secara sir. Jadi seperti itu. Jadi biasa kami lakukan karena di dalam bertilawah biasanya kita melakukan respon-respon pada saat ditinggikan nama Allah, respon pada saat ditampakkan kejamnya siksa neraka, begitu juga respon pada saat dibandingkan kita dengan orang-orang kafir yang tidak mau bersujud, ataupun persandingan antara orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa ketika bersujud. Nah, maka itu respon paling besar adalah kita melakukan sujud tilawah yang memiliki doa-doa di dalamnya. Baik, kita lanjut pada ayat tsari. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Ya, mohon diperhatikan untuk tebal tipisnya karena di sini banyak sekali terdapat ro ya. Jadi ini mesti dijaga ketebalannya, yang mana itu bagian dari kesempurnaan ilmu tajwid. Tersambung ke ayat nomor 5. Faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Lihat pada saat fadzakkir ini manuvernya atau tindakannya adalah mengamalkan ro yang tarkik. Fadzakkir, kir. Ya, dia bukan menjadi fadzakkir. Tidak, itu disalahkan. Ya. Fadzakkir. Nah, ada lagi. Fadzakkir in nafa'ati dzikra. Sayadzakkaru
sayadzakkaru man yakhsha. Ada idgham ya bigunnah, maka dia harus masuk kepada khosyin kita. Ya. Sayadzakkaru may tidak sekedar hanya may itu menjadi madlin jadinya. Baik, ana ulang sekali lagi. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Lihat ada lagi dijumpakan dengan idgham bi gunnah. Khairun, bukan sekedar khairu. Ya, ini tidak menempatkan dengung. Ya, maka kita harus menempatkan dengung pada hidung yang dikatakan dengan gunnah, ya, gunnah naqisah. Ya, maksudnya gunnah yang dikurangi sedikit. Dia 50 Freezing itu Ustaz. 50% keluar masih sedikit. Ada lagi? Putus-putus. Ya, udah bagus. Tadi apa? Nggak kedengaran Ustaz, 50% gimana tadi? 50% keluar dari hidung, 50% lagi keluar dari makhraj. Nah, itu yang dikatakan dengan idgham bi gunnah. Ya. Nah, kita sambung kembali. Kita ulangi di ayat ke-17 ini. Wal akhiratu khairun wa abqa. Rung ada sengaunya. Pada saat ditahan hidung kita, rung langsung tutup. Berbeda dengan khairu, tidak ada pengaruh. Nah, ini disalahkan karena itu tidak menempatkan tanwin pada bacaan kita. Dan juga jangan lupa pada perkataan akhirah, ya di sini merupakan kho yang berkurang ketebalannya. Nanti kita akan bahas insyaallah taala ya huruf-huruf apa saja yang pada saat dia bertemu dengan kasroh ketebalan berkurang. Dan huruf-huruf itbaq adalah huruf-huruf yang ketebalannya selalu terjaga pada saat dia fathah, dhammah walaupun dia kasroh. Itbaq. Selain daripada itu dia berkurang kemampuannya. Jadi tidak boleh disebut menjadi wal akhi, tidak, dia dibiasakan saja. Wal akhiratu khay, seperti itu. Masuk ke ru, dia tebal. Tebal setebal-tebalnya karena ini posisi tafkhim. Khairun, ya macam ada o-nya bersama dengan u ya, yang di o yang dimonyongkan. Khairun disambung dengan manuver bigunnah. Idgham bigunnah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan ikhwan dalam membaca ayat ke-17 ini. Baik, selanjutnya. Inna hadza la fis-suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya. Nah, ini di dalam keseluruhan daripada ayat ini, pertama yang dijaga itu adalah mad pada akhir ayat, ya. Apakah dia ada mad wajib, apa maksudnya mad tabi'i, ya, ataupun dia bersambung dengan ayat setelahnya. Dan ini dijaga pada saat kita mengakhiri dengan 2 harokat, maka harus sama semua. Ya, karena biasanya kaum muslimin membaca ayat ini dengan cepat, karena memang enak dibaca dengan cepat ayat ini.
Ya, lezatnya dibaca dengan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sampai ilal akhir ayat. Seperti itu. Jadi biasanya dicepatkan speednya, maka 2 harokat tetap harus terjaga. Jangan sampai dia berbeda-beda ataupun dia terlalu panjang. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, ini sudah naik menjadi 3 harokat atau lebih. Baik. Mungkin itu percontohan yang kami berikan kepada bapak-bapak sekalian, dan kita berikan kesempatan untuk 2 orang ya Pak membacakan ayat ini dibagi 2 untuk kita tahsin makhraj dan sifat hurufnya. Mudah-mudahan 2 minggu kita berlibur menjadikan rindu yang mendalam bagi para jemaah sekalian untuk dikoreksi bacaannya, insya Allah. Nah, tadi kebetulan yang duluan masuk kebetulan Pak Agus kan. Jadi mungkin Pak Agus mungkin bisa. Terus absensi nomor 2-nya tadi Pak Sultoni. Setelah ini ya, jadi silakan Pak Agus, mau baca di layar atau dibaca di mushaf? Di mushaf nggak apa-apa. Ya. Tafadhol. Tafadhol Pak. Atau mau hafalan Pak Agus? Oh, kayaknya Masih ini belum ini Pak Ustaz, belum hafal. Mutskin ya, Masya Allah. Insya Allah udah hafal ya, hanya mutskinnya aja lagi, diitskonkan lagi. Wala haula wala quwwata illa billah. Baik, tafadhol Pak Agus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, tebalkan lagi Pak. Nior rajim. Nior. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sabbihisma rabbikal a'la. Baik, sebentar Pak Agus. Karena ingin menanya kepada Pak Agus juga beserta dengan yang lainnya, alasan kenapa ditebalkan ro pada kalimat ta'ud, pada perkataan syaitonir rajim. Padahal itu ada kasroh sebelumnya kan. Kenapa tidak nir rajim? Nir rajim. Kenapa dia menjadi nir rajim? Padahal tidak berlaku fi'il amr di sini seperti al-fajr ya. Irji'i ila rabbiki radiyah. Irji'i. Nah di sini nir rajim. Apa alasannya Pak? Rumusnya itu Ustadz. Kalau fathah ro itu selalu tebal. Nah, Masya Allah. Jadi dia tidak terpengaruh walaupun belakangnya seperti itu Pak ya. Jadi di sini ada beberapa pendapat juga yang cukup ambigu, cukup lemah di dalam berpendapat bahwa freezing lagi nih Ustaz. hubungkan antara 2 ya, 2 tebal dan tipis di situ. Afwan. Bentar. Tadi sempat freezing karena ada telepon masuk, anak iklan sebentar. Baik. Itu disebabkan pendapat yang lemah tersebut disebabkan karena ro yang bertasydid pertamanya adalah ro yang mati. Ya, ro yang disukunkan. Kemudian ada ro fathah. Maka ada yang berpendapat membacanya nir rojim, digabung. Nir rojim. Ini pendapat yang lemah. Ya.
Pada saat ditasjid, maka seluruhnya kedua roh tersebut menjadi tafkim keduanya. Nirrojim. Atau bil birri, ya misalnya ada perkataan bil birri, maka dia kedua-duanya menjadi tarkik. Jadi tidak ada tarkik tafkim atau tafkim tarkik, tidak ada. Baik, dan ini mohon dipertahankan Pak Agus. Nirrojim. Sambung. Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Barakallah. Langsung ayat 2 gimana, Ustaz? Naam, baik. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu husya'an ahwa. Lagi bagus. Lahlul jali. Faja'alahu husya'an ahwa. Lahan jali terdapat pada makhraj yang tertukar. Itu adalah tha, bukan shin. Afwan Ustaz, afwan. Labas. Faja'alahu hutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa. Dengungnya disempurnakan lagi, Pak. Ya. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Ulangi, Pak. Ulangi, Ustaz. Naam. Illa ma sya'allah. Ahsan. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Baik. Disempurnakan lagi lamnya, Pak. Wa yatajannabuhal ashqa. Baik. Alladzi yaslan naral kubra. Baik. Penyempurnaan, Pak. Alladzi yaslan naral kubra. Masih kurang. Sekali lagi. Alladzi yaslan naral kubra. Summa la. Baik, lanjut, Pak. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Baik, kasarkan lagi hamzahnya, Pak. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Naam, baik. Idgham bigunnah. Iya, Ustaz. Apa itu? Wal akhiratu khairu wa abqa. Mumtaz. Inna hadza la fi suhufil ula. Ulang, Pak. Suhufi Ibrahim wa Musa. Baik, ulang 2 ayat terakhir. Ada lahan jali di situ. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ayat sebelumnya. Hadza la fi suhufil ula. Baik, inna hadza. Inna hadza la fi suhufil ula. Baik, fokus kembali kita kepada shad yang memiliki sifat yotbak.
Lafis. Fil ula. Lafis. Inna hadza lafis suhufil ula. Ahsan. Baik. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ahsan, barakallahu fiik, Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Eh, untuk Pak Agus, terkadang lamnya sempurna dan terkadang lamnya kekurangan sifat. Dan ini hendaknya dipertahankan terus, gitu. Dijadikan bersahabat dengan seluruh huruf. Ya, lam ini ya menjadi sifatnya seperti itu. Demikian, bukan ada pada kata-kata tertentu saja. Jadi memang harus dipaksakan untuk lisannya kepada lam Arabiyah. Insyaallah taala mudah-mudahan kefasihan sudah semakin mendekat insyaallah. Amin, amin. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Wa iyyakum. Baik, selanjutnya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم Ahsan. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى. Baik, dengungnya ditipiskan karena bertemu dengan huruf istifal. سنقرئك فلا تنسى. Boleh untuk dirapatkan kembali Pak Sultani lisannya kepada langit-langit. Dan keluar dia getaran yang terjepit karena begitu dekatnya jarak antara lisan dengan langit-langit. Fala tansa. Fala tanfa. Naam, itu dia, Masya Allah. Sanuqri'uka fala tansa. Masya Allah. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Ulangi. Sayadzakkaru man yakhsha. Ahsan. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladhi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Masya Allah. Sadaqallah. Allahumma barik laka fi. Masya Allah. Bacaannya warok sekali, Pak. Alhamdulillah. Ra'aituka bihadil qiraah wara'an. Masya Allah. Jadi untuk Pak Sultani sama seperti Pak Agus,
untuk lamnya ya terkadang sempurna, namun terkadang dia terkurang dari sifat aslinya, dan ini mohon dipertahankan karena itu salah satu kenikmatan di dalam menyebut huruf-huruf yang memiliki sifat tawasud ya, seperti contohnya ayat keempat tadi ya, walladzi akhrajal mar'a illa ma syaa fala tansa dan sebagainya ya, wa nuyassiruka lil yusra, jangan berubah menjadi lemah menjadi wa nuyassiruka lil tiba-tiba dia kembali kepada lil menjadi bahasa Indonesia lil yusra, tapi lil yusra. Nah, jadi ini hanya di beberapa bagian yang terdapat pengurangan sifat, dan ini mohon untuk diperhatikan, dan selebihnya Masya Allah tebal tipis ya, dan dengung-dengungnya terwarok sekali. Alhamdulillah. Insya Allah Ustadz. Terima kasih Ustadz atas sarannya. Ya, konsisten ya Ustadz. Insya Allah Pak. Untuk komentar dari kedua pembaca, Alhamdulillah yang Allah berikan kemudahan ke atas kedua bapak-bapak yang mendapat giliran barusan. Barusan yang kami dengar adalah bacaan dengan tahqiq dan warok, ya maksudnya dengan hati-hati sekali. Nah, ini diberlakukan pada tahsin, ya pada tahsin. Dan kalau kita membaca Quran, kita diharapkan untuk melakukan bacaan yang sesuai dengan kemampuan kita, ya. Karena dengan demikian lebih meringankan, karena Allah Azza wa Jalla berfirman pada surat Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Jadi seperti yang barusan, misalnya ana baca pada surat Sabbihisma rabbikal a'la ini dengan keadaan tahqiq, ana ambil contoh dari 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Ini ditunjukkan untuk tahqiq, ya, ini mensetorkan bacaan Qur'annya kepada orang yang mengkoreksi. Dan pada saat kita membaca tadwir, atau kita sedang mengimami manusia, atau kita sedang bertilawah sendiri, maka kita boleh sedikit melepas sifat ini. Namun bukan berarti tidak fokus kepada sifat dan makhraj. Ya, Anda ambil contoh bagaimana peringanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Lihat, dia lebih ringan, dan ini lebih dibutuhkan untuk tadabbur karena kita memperluas fokus kita pada makna, sudah tidak lagi kepada huruf per huruf. Namun di tahsin adalah pilihan yang sangat tepat dengan bacaan yang barusan dengan tahqiq, karena itulah tujuan daripada semua ini. Insyaallah taala mudah-mudahan Allah mudahkan Pak Agus dan Pak Sultani untuk meraih gelar bersamanya Malakul Karim, yakni malaikat yang mulia pada saat bapak-bapak sekalian membaca Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Baik, kalau begitu kita sambung kembali untuk giliran para seluruh 10 ayat, selanjutnya 11 sampai 19 gitu ya Ustaz ya. Baik, untuk selanjutnya sesuai urutan absensi ya. Itu Pak Rama ya Pak. Baik Pak. Ya, jadi Pak Rama sampai 10 ayat aja ya Pak Rama ya. Sampai saya Zakaru Mayaksha. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Sanuqruka fala tansa. Ulangi Pak. Sanuqri'uka fala tansa. Ada perlu mengamalkan qalqalah di situ. Sanuqri'uka fala. Sanuqri'uka fala. Sanuqri'uka fala tansa. Baik. Pada saat kita mengamalkan qalqalah yang sughra ini, kita diharap tidak ada berhenti. Jadi kemudahannya memang terletak pada situ. Ya, kita lanjut terus dengan pantulan yang sangat ringan sekali. Ya, Sanuqri'uka. Halaqah di sini menganalogikannya, kita naik motor itu naik pada saat ada polisi tidur, ya kita pelan aja gitu, tanpa ada rem, ya. Naik aja dia. Sanuqri, tidak sanuqri, ya. Apalagi sanuqri, tapi sanuqri dan huruf qalqalah, dan dia adalah huruf isti'la, ya, maka dia pantulan sughronya dia ke arah O, ke arah isti'la pula. Seperti itu aturan mainnya pada ilmu tajwid ini. Jadi seakan-akan dihidup, namun harokatnya setengah. Sanuqri'uka fala, sanuqri'uka fala. Seperti itu. Baik, boleh coba Pak. Sanuqri'uka fala tansa. Ahsan, barakallahu fiik. Illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ulangi. Ada jalan jali, ada yang terpanjang di situ. Illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Jahro pendek. Jahro wa ma. Illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Masya Allah. Sayadzakaru may yakhsha. Ulangi Pak. Sayadzakaru may yakhsha. Hasan, baik, barakallahu fiik. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah Pak. Makin mantap bacaannya Pak Rama ya. Alhamdulillah. Allah telah mudahkan Bapak, alhamdulillah. Pak Khairul, bagaimana? Siap? Ya. Ya, insyaallah. Ya, siap. Pak Khairul, apa kabar Pak Khairul? Sehat? Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Baik, tafadhol. Lanjut ayat 11. Ayat 11. Sudah sampai selesai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wayatajannabuhal ashqa Ahsan. allazi yaslan naral kubra. Baik. Untuk zalnya bisa digigit, ya Pak. Lidahnya menyentuh kepada gigi seri atas. Allazi, zi, Allazi zi. allazi Nah, allazi yaslan naral kubra. Jummalayas Jummalayamutu fiha wala ya. baik, ulangi Pak. Pertama sa, ya. Sa-nya berikan dia sedikit celah, ya, untuk mendapat aliran udara agar dia tidak tertekan seperti huruf C, ya, seperti barusan. Thum, ada hamesnya di situ Pak. Thum. Nah, jadi praktikal ya, ini sama seperti zal, ya, zal, sa, dho. Nah, ini adalah huruf yang satu makros, namun mereka berbeda sifat. Jadi syaratnya keluar huruf ini bukan suara dulu, tapi hamas dulu atau udaranya dulu keluar. Sebelum disebutkan udaranya bocor duluan, baru dia keluar hurufnya belakangan. Contohnya za, sa, wo. Nah, seperti itu Pak. Ya, thum, embus. Berikan sedikit effort dari al-halq kita, ya, yakni angin, hamasnya keluarkan. Thum. Nah, itu. Baik. Ulangi. Jummalayamutu fiha wala ya. Ahsan. Baik. Qad aflaha man tazakka. Baik, aflaha pendek saja. Qad aflaha man Qad aflaha man tazakka. Baik. Wa sakaras ma rabbihi fasalla. Baik. Za-nya berbagi lagi. Wa dzakaros. Wa dzakaros. Gigit lidah, gigi seri atas. Kita memiliki gigi seri atas, ya, di belakang bibir ini. Itu disentuh oleh lidah. Disentuh oleh lidah dari bawah. Kemudian berikan jarak sedikit angin. Dia bunyi seperti itu. Dzakaros. Wa dzakaros. Wa dzakaros. Wa dzakaros. Naam, itu dia, Pak. Masya Allah, itu dia. Wasakaros marabbihi fasalla. Ahsan. Lanjut. Bentuk. Batu siruna hayatat dunya. Baik. Wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula. Baik.
suhufi Ibrahim suhufi Ibrahim suhufi Ibrahim wa Musa. Baik. Ulangi sekali lagi Pak ayat terakhir dengan memendekkan ha. Suhufi Ibrahim. Suhufi Ibrahim wa Musa. Baik. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ya. Untuk Ustaz. ya Pak, alhamdulillah. Ya, bacaan semakin dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal, dan ini untuk Pak Khairul kami menyarankan untuk banyak-banyak mengulang ayat-ayat yang disenangi, ya, ayat-ayat yang disenangi terlebih dahulu. Kita meniti usaha atau jalan yang menuju kita menuntut ilmu, tentunya dari ilmu-ilmu yang kita senangi juga. Termasuk Al-Quran ini juga disarankan seperti itu. Ya, pada ayat-ayat yang kita senangi, ini disempurnakan, makin ditahsin, makin diperbaiki mana hukum-hukum tajwid sehingga sampai kepada kemuncak dia fasih menurut lisan Arabiyah. Ya. Jadi kalau dalam berbicara bahasa Arab yang barusan Bapak sebutkan itu sah, ya. Maksudnya ada pemanjangan sedikit, ya. Karena itu misalnya seperti Ana menyebutkan wa ana akal turruz, ya. Ana akal tu ruz. Ya, padahal tu di situ adalah satu harokat. Tapi pada saat Anda berbicara dalam bahasa Arab itu nggak apa-apa kedua harokat, tapi dia ada seakan ada komanya gitu. Ya, maksudnya dia ingin menyambung kepada kata selanjutnya yang ada hubungannya. Nah, itu boleh. Tapi di dalam Al-Quran ini ditertibkan. Memang satu bacaan, ya satu kata maksudnya, itu harus teliti kita di mana dia dipanjangkan, di mana dia dipendekkan. Ya. Dan ini sebenarnya kalau tanpa tulisan, ya ya kita katakan kita tidak mengenal huruf Arab. Berarti yang berarti yang kita lakukan apa? Intonasi, Pak. Intonasi. Jadi dalam berbahasa Arab itu pengaruh terhadap intonasi. Ya. Misalnya kita katakan kataba. Ya, kataba itu sudah beda. Nah, itu intonasi dalam bahasa Arab. Namun pada saat dituangkan ke dalam tulisan, maka terjadilah peraturan-peraturan mat. Ya, ini salah satu kita belajar bahasa Arab, kita harus memperhatikan intonasi-intonasi sesuai dengan standar yang Arabiyah. Ya, baik. Mudah-mudahan hal tersebut nanti insya Allah kemudian akan difahami. Ya, namun mohon diterima saja sementara ini Pak Khairul atas koreksi-koreksi yang kita lakukan. Insya Allah Ta'ala kita akan berkembang terus. Ya Allah akan mudahkan terus insya Allah. Ya. Namun kemudian yang perlu diingat tadi masalah satu tadi, tugasnya apa tadi Pak? Apa dia? Naam, ayat-ayat yang disenangi baca terus. Ya Allah. Jadi kan dia zikir-zikir kita gitu kan, kalau Bapak senang misalnya surat At-Tin misalnya gitu. Wat-tini waz-zaitun. Dikoreksi terus, ditadabbur terus ya insya Allah Ta'ala itu sangat bermanfaat ya. Satu surat yang kita kuasai jauh lebih bermanfaat daripada 30 juz yang kita hafal hanya sekedar bacaan biasa tanpa pendalaman makna. Ya. Coba kita bayangkan, wattini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Itu aja kalau ditadabbur, masya Allah, nggak habis-habis kita untuk 1-2 halakoh, 2 pertemuan tidak habis-habis itu, masya Allah. Semangat Pak Khairul, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudah. Yassarallahu lak, insya Allah. Taib selanjutnya. Afwan. Selanjutnya Mas Agung sampai 10 ayat, nanti selebihnya saya yang habisin. Insyaallah. Baik.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Afwan ini kalau ada alhamdulillah. Kalau ada backsound lagi di luar Ustaz. Baik, labas, masya Allah. Lagi di mana nih? Masya Allah ya. Lagi ngambil cuti Bang Oh, di mana? di daerah Puncak Ciloto. Wah, ada suara ini nih, suara orang Suara Sunda. Kami boleh minta Ya. suara Pak Agung lebih besar daripada suara musiknya nggak Pak? Kira-kira. Insya Allah Ustaz. Oh, masya Allah, masya Allah. Pak Ilham Yastati, labas ya. Kalau nggak mampu nggak masalah. Yang penting kami dengar dari mic-nya sini Pak. Ya. Suaranya jelas Ustaz ya? Insya Allah jelas, insya Allah. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء Walladzi akhrajal mar'a. Ro-nya ditebalkan. Mar'a. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى Lagi Pak. إلا ما Ulangin. سنقرئك فلا تنسى Baik. إلا Masih diulangi. Itu ada qalqalah subro ya, dan ikhfa yang perlu diperhatikan. Sanuqari. Ya, sanuqari. Langsung dia. سنقرئ Nah, baik. Nah, Benar jadi tadi itu. nah, Pak Agung, untuk qalqalah ini tidak ada beban sama sekali. Tadi kita analogikan seperti kalau kita naik sepeda gitu kan, polisi tidur itu dilewatin aja. Tidak ada pengereman, sehingga kita tidak melakukan qalqalah kubro jadinya. Ya, sanuqari dia disambung saja ya. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Baik, ada berulang sekali lagi. Sanuqari, jelaskan saja ko-nya menjadi fathah yang hidup. Sanuqari, sanuqari, sanuqari. Baik. Boleh diulang, Pak? Sanuqari. Boleh diulang sekali lagi. Ustaz, Afwan keputus sinyalnya. La basa. Tafadhol, Pak. Oke. Ya. Ulang lagi Ustaz dari ayat 6 ya. Naam. Sanuqari. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa. Yang sebelum ini lebih benar. Sanuqari, tadi yang percobaan pertama tadi itu benar. Pas diulang malah kurang. Sanuqari. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Baik. Benar Ustaz. Hasan, masya Allah. Innahu ya'lamul jahra wa man yakhfa wa yunassiruka lil yusra. Lahanul jali. Ulangi. Ada lahan jali di situ. Illa ma sampai mana tadi? Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma maaf Ustaz, agak nggak konsen nih. Labas.
illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa man yakhfa wa yunassiruka lil yusra. Ini Yang mana Ustaz? ayat sebelumnya tadi. Illa ma Allah. Ya, innahu ya'lamul jahra wa ma Hu-nya panjang. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Antara ro dengan waw. Antara ro dengan waw tidak boleh digabung. Jahra tidak boleh. Jahra wa ma. Jahra wa ma. Jahra wa ma. Ya. Nah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Baik. Innahu, ikutin anak ya. Wa nuyassir. Ikutin anak. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Jahra wa ma yakhfa. Bukan jahra wa ma yakhfa. Tidak ada dengung dan tidak ada idgham diguna di situ. Jahra wa ma yakhfa. Ya. Nah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Panjang. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz zikra sayadzakaru man yakhsha. Tasdid. Sayadzakaru. Tasdidnya itu ada dua, zal dan kaf. Sayadzakaru. Nah, itu dia. Ulangi sekali lagi, Pak. Sayadzakaru man yakhsha. Ulangi. Sayadzakaru man yakhsha. Sayadzakaru man yakhsha. Baik, itu dia. Masya Allah. Untuk Pak Agung, ayat yang nomor 7, ayat ke-7 masih perlu di remedial nih. Afwan, pada ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Mungkin ini terbawa kepada hafalan yang lama, Pak ya. Iya. Agak sulit. Kayaknya harus remedial semua, Ustaz. Benar kata Ustaz, enaknya baca cepet ya. Kalau baca lama gitu di Masya Allah. Labasa untuk seluruh yang lain ya sudah ahsan. Kita merasakan waroknya terhadap tebal tipis ya. Kemudian dengung. Tapi pada ayat ke-7 ini mungkin sedikit tersilaukan karena Pak Agung memiliki hafalan yang lama mungkin menurut Ana. Baik, jadi ini perlu diperbaiki, mungkin bisa buka kori-kori yang ada di handphone. Bagaimana cara praktikalnya selepas ini insya Allah. Dan selebihnya sudah jayid dan alhamdulillah. Insya Allah. Lanjut saya ini Ustaz, terakhir. Baik, tafadhal Pak Ketua. Min fadlik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya. Baik, kedua rohnya ditebalkan. Tu'siru. Bal tu'sirunal hayatad dunya.
akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Mumtaz, Allahumma barik laka fi. Masya Allah. Mumtaz banget doa, Masya Allah. Alhamdulillah. Tinggal konsentrasi, jangan sampai ketinggalan, roh tebal tipis. Iya, ini memang mata pelajaran yang buat saya agak sedikit harus banyak dilatih. Naam, Pak Ketua. Ana dulu sebelum dilantik jadi imam oleh Syekh Basir, itu yang kena tuh memang di ro dan qaf. Pada saat Ana membaca qaf, dia fathah, kita sempurna. Alhamdulillah ro di halakoh kita tidak ada kesulitan membaca ro. Tapi pada saat dia memiliki harokat dhammah, kenapa menjadi turun ketebalannya? Ro menjadi ru. Bal tu'siru. Nah, ini ditekan keras oleh Syekhuna. Ko juga seperti itu. Ko. Kenapa pada saat dia dhammah menjadi ku? Kulu. Itu langsung diketok. Kalau meja kalau ada tuh diketok langsung masuk ke dalam peringatan. Maksudnya begitu perhatiannya beliau terhadap tafkhim dan tarkik, dan ini memang lumayan sulit ya, tapi insya Allah pada saat kita sering berlatih padanya, kita sering mengulang-ulang huruf-huruf yang serupa, insya Allah akan menjadi lebih mudah, insya Allah ta'ala. Nah, untuk keseluruhan para ikhwah, kesimpulannya pada halakoh di kali ini, ya kita meminta untuk pertama, ya dari awal tadi, pengucapan lam yang fasih ini dipertahankan. Ya, karena pada saat dikoreksi bisa jadi itu lam-lam yang kita ma'ruf padanya. Namun pada lam-lam yang lain ini bukan berarti dia tidak diperbaiki. Nah, dia harus tetap menjadi lam Arabiyah. Alladzi yaslan narul kubra, itu kan. Pada saat dia masuk ke ayat wa nuyassiruka lil yusra, ini turun ke fasihannya. Wa nuyassiruka lil yusra. Pertahankan. Dan tidak perlu terlalu terburu-buru karena kita diberikan kelapangan untuk berlapang-lapang di sini karena ini adalah sifat yang tawasul. Ya. Lama-kelamaan kita akan menganggap merasakan lama-kelamaan kita akan merasakan bahwa membaca Quran ini seperti ada jeda-jeda tertentu pada sifat-sifat yang tertentu, seperti itbaq. Kita merasakan seperti ada jeda yang begitu lama, yang sebelumnya kita terburu-buru. Dan ini seiring dengan perkembangan ilmu dan amalan seorang qori. Kemudian, walaupun bukan fokus kita, tapi ada kata dunia di sini. Dunia. Nah, ini hampir mayoritas tadi Anda mendengarnya dengan huruf khoisyum. Dunia. Nah, ini masuk ke khoisyum. Harusnya dia pisah. Dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Jelas ianya, bukan dunia. Ini hilang makna. Apa hukumnya di sini, Pak? Masih ingat? Idhar mutlak. Idhar mutlak. Ya, bunyana, bukan bunyana, bukan. Ini juga al-hayatad dunya. Terpisah dia. Baik. Baru ada beberapa juga dari ikhwah yang masih kesulitan dalam menyebutkan lafaz Allah, lafzul jalalah. Lafzul jalalah ini termasuk kebiasaan kebiasaan lisan juga ya. Karena kita biasa membacanya pada mungkin bismillahirrahmanirrahim. Dan ini pada saat membaca dengan yang tebal ya, Allah, ada beberapa yang keberatan tadi. Ada beberapa yang masih berasa berat mengucapkan Allah. Mengucapkan Allah ini sebagai salah satu ciri otentik seorang muslim. Jadi mesti fasih
dalam menyebutkan lafzul jalalah. Ya, tadi pada kalimat apa? Afwan, anu lupa. Illa masya Allah ya. Illa masya Allah. Allah. Ya, bukan Allah. Bukan Allah. Illa masya Allah. Bukan. Allah. Ini hendaknya untuk dilatih Bapak-Bapak sekalian. Insyaallah kita bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Berarti pada kita berpindah surat ya Pak Ketua ya, insyaallah. Ya, At-Thariq. Surat At-Thariq. Baik, Masya Allah. Surat Barakallahu fikum ajma'in. Nah, surat At-Thariq ini surat favorit juga ini. Surat yang cukup panjang dan memiliki lenggak-lenggok yang cukup lezat jika diperhatikan karena sesuai selari dengan maknanya. Ya. Jalan. Jadi afwan Pak Ketua, kalau Anda boleh ambil waktu sedikit membicarakan masalah Ramadan Pak Ketua, masalah Ramadan. Ya. Kita punya ide atau masukan bagaimana jika kita misalnya ingin dilakukan majelis, ya, kita membahas secara terperinci hanya sebentar saja mengenai makhraj huruf. Kita bahas mengenai hukum huruf, ya, alifnya, baru ba-nya, ta-nya, sa, dan ini insya Allah lebih berpengaruh pada saat orang yang sudah mulai terbiasa dengan tahsin. Pada saat kita latih ini makhrajul huruf ini, insya Allah Taala akan lebih hati-hati lagi di dalam penyebutannya. Jadi misalnya 30 hari kita bisa cukupkan 29 huruf hijaiyah ini tuntas dalam Ramadan misalnya gitu. Kita buat daurah khusus. Mungkin kita bisa undang yang lainnya bagaimana penyebutannya ini dan kita keluarkan praktik-praktiknya. Wah, bagus tuh Ustaz. Setuju saya. Bagus Ustaz, setuju. Apakah? Nah, alhamdulillah. Kita bikin halaqah berapa, maksimum berapa orang ini Ustaz supaya kalau pengatasan makhraj ini insya Allah tidak terlalu lama karena kita tidak membahas hukum, kita hanya membahas masalah huruf-huruf hijaiyah. Nanti pada praktikalnya kita akan sandingkan dengan huruf yang terdekat dengan huruf Indonesia. Nah, jadi apa bedanya, bagaimana praktik yang benarnya, insya Allah bisa menjadi bahan praktik bagi yang masih kesulitan. Tadi misalnya ada yang menyebut lam yang tebal kesulitan, ada yang menyebut tadi lam yang biasa pada saat dimatikan kesulitan. Tapi gini Ustaz, saya boleh usul sedikit. Memang kadang kita pada waktu menyebutkan makhraj huruf kita mampu gitu. Tetapi ada kala huruf-huruf itu saat di posisi yang disukunkan, pada saat posisi huruf tersebut bertemu dengan huruf yang lain gitu. Ya, buat saya yang paling sulit itu memang ya selain huruf dot ya. Buat saya semua buat saya sih huruf dot itu udah sulit banget. Terus yang satu lagi yang paling sulit huruf ghain. Ghain ini buat saya macam ada keraguan-raguan pada saat dia disukunkan gitu kan. Apakah sudah keluar hamzahnya apa belum? Apa rokoahnya udah benar, udah keluar belum nih rokoahnya gitu kan. Soalnya kan dia kan harus keluar gitu. Tapi kadang-kadang terjadilah siddah di situ kan, dia mati di situ. Padahal tapi karena terbiasa dulu kan, bahkan beberapa beberapa imam mengkol-kolakan kan, itu kan. Jadi ya kita ya coba nanti kalau bisa huruf-huruf tersebut berada di posisi ya seperti itu, yang syair apa itu hijaiyah itu kan, itu kayaknya bagus sekali gitu kan, karena di situ mencontohkan beberapa huruf yang di harokat kasroh, fathah dan doma, dan juga ada beberapa huruf yang berada di posisi yang tersulit. Apakah dia sebelumnya kasroh, huruf kasroh, apa? Ya, kira-kira gitu gambarannya gitu. Baik. Mungkin boleh nanti dipertimbangkan lagi oleh seluruh jamaah gitu kan, apakah ini baik untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau kita ingin membuat kajian gitu, kalau ingin fokus untuk mengkhatamkan Quran, tafadhol. Anda dukung juga hal tersebut karena ini adalah bulannya insyaallah taala.
Taib, aqulu qawli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Bapak-Bapak itu mengenai tadi idenya Ustadz Abu Omar. Mungkin bisa, apakah kita ingin mengulang mengenai mahroj huruf itu, atau kita mau lanjut, atau bagaimana nih Pak Agus, Pak Sultoni, Pak Khairul, Pak Rama? Saya setuju sih dengan Ya. idenya Ustadz. Ya, saya juga setuju gitu. Karena menurut saya pembelajaran ini nggak ada yang kita kejar gitu. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Jadi Iya. menurut saya kita ulang-ulang. Bagi saya sendiri yang sudah cukup lama mempelajari tahsin ini, menurut saya belum masih jauh gitu dari kemampuan saya gitu. Karena mungkin di usia dan juga lidah yang sudah terbiasa dengan pembacaan-pembacaan itu. Jadi menurut saya ada baik yang kita ulang gitu. Perbaikan. Betul Pak Nur, betul Pak. Gimana sih? Sebenarnya posisi lidah kita tuh gimana? Iya, betul. Kadang-kadang gini, kadang-kadang saya merasa tidak dikoreksi berarti saya kebetulan gitu, kebetulan pas nembaknya gitu. Pengennya yang seperti Ustadz bilang konsisten gitu. Tapi kadang-kadang ya seperti itu sih, kita merasa di bagian tertentu, di kalimat tertentu ketika bersambung makhrajnya jadi keteteran ya. Ya. Saya pernah ngikutin online tahsin gitu. Saya coba aja gitu kan. Mungkin saya udah ini ikut tadi tahsin dasar gitu. Ternyata dari semua peserta yang itu kan saya pikir ini pasti orang-orang baru semua. Ternyata dari semua peserta itu saya yang paling parah. Ternyata saya yang paling parah gitu. Maksudnya nggak boleh juga saya kayak gini gitu. Jadi memang harus banyak pembenahan gitu. Jangan keenaan juga kita udah baca Quran lancar terus kita udah tahu sebenarnya tapi kita tidak konsisten gitu kan. Ya, itu rupanya yang salah. Ya saya rasa setuju Ustadz. Jadi Ustadz mungkin saya setuju Pak. Susun materinya Ustadz 1 bulan gitu kan. Insyaallah. Bisa kita lakukan ya kan. Insyaallah akan lebih baik lah. Ya mohon maaf tadi Ustadz Pak Agung udah live ya. Tapi kalau saya perhatikan memang Pak Agung itu kol-kolah di kol-kolah Sugronya selalu fail. Saya sering juga mendengar dan kami sering berdua ganti-gantian mengaji di masjid dan beliau selalu fail gitu. Dan ini juga perlu diperbaiki karena menurut saya kegagalan itu memang harus diulang gitu loh. Jangan nanti ketemu lagi kita talaki lagi salah lagi gitu. Tapi memang harus diulang. Harus pada waktu kita tilawah itu ketemu dengan kondisi yang seperti itu kita harus ngulang gitu. Benar nggak sih cara saya tadi dari kan kita mendengarkan sendiri gitu. Kalau menurut saya sih begitu. Baik. Saya rasa itu saja ya Ustadz ya. Ini kebetulan Ustadz ini lagi mampir di hotel, dia harus lanjut lagi perjalanan ke Payakumbuh ya. Masya Allah. Mudah-mudahan lancar. Agak sedikit memaksa gitu kan. Tolonglah Ustadz, soalnya nggak enak juga nih kita udah 2 minggu ini Mas. 2 kali. Anda nggak merasa terpaksa Pak Ketua, Masya Allah, malah terdorong ini. Iya, jadi Alhamdulillah. Saya bilang kita usahakan 1 jam aja lah. Nanti bahasannya nggak usah terlalu detail, saya bilang kan, supaya antum pun bisa melanjutkan perjalanan lagi. Berapa kilometer lagi nih ke depan ini? Afwan, malam-malam Pak. belum cek lagi nih Pak Ketua. Masih jauh lah pokoknya. Jauh lagi ya. Berapa total perjalanan dari Pekanbaru ke itu? 200 sekian kilo lah Pak. Tapi berapa jam itu total? Kalau perjalanannya total itu 6 jam. Karena dia jalannya cukup rusak. Belakangan ini jalan di Riau Sumbar itu cukup parah. Naik pickup lagi nggak bisa ngebut ya, mesti pelan ya. Itu dia masalahnya. Terbang-terbang di meja sama kulkas itu semua ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, Bapak-bapak, saya rasa cukup. Mari sama-sama kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semoga Terima kasih, Terima kasih Ustaz. Pak Ketua. Terima kasih, Terima Ustaz. kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.